Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar, yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan, padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, ZonaEBT.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. ZonaEBT.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi Zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT. Halo, selamat malam. Selamat datang kepada BT Heroes yang telah hadir malam hari ini dalam kegiatan Z-Talk, yaitu talk show yang diselenggarakan oleh Zona EBT dengan judul Mempersiapkan Karir di Green Jobs, Keahlian dan Keterampilan yang Diperlukan. Bersama saya, Safa Zahra, selaku fasilitator yang akan memandu kegiatan talk show pada malam hari ini.
Kalau EBT Heroes yang udah hadir, untuk EBT Heroes yang sudah hadir, mohon mengganti username-nya menjadi nama, underscore atau asal instansi, dan kalau bisa teman-teman yang udah hadir boleh on cam ya. Kemudian nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab, jadi teman-teman yang udah hadir mohon disimak dengan baik-baik. Oke, teman-teman, aku mau nanya dulu nih sebelumnya ya, aku mau nanya dulu kabar teman-teman yang udah hadir nih pada malam hari ini. Aku udah lihat nih udah ada banyak di layar, ada Stephanie Angela. Halo Stephanie Angela. Iya, mungkin belum bisa on cam ya? Oke. Nah, untuk teman-teman yang lainnya boleh dong di reaction dulu, gimana kabarnya teman-teman hari ini, di hari kedua puasa nih? Apakah teman-teman ini karena habis buka puasa gitu ya, masih berapi-api nih, kayaknya energinya masih banyak nih gitu kan? Atau mungkin, teman-teman ada yang, "Aduh udah agak capek nih karena udah sore, udah malam," gitu ya, atau udah ada yang ngantuk-ngantuk mungkin ya? Oh, udah ada nih, ada yang satu, ada yang 3. Oke, yang lainnya boleh dong reaction, gimana kabarnya hari ini? 4. Waduh, Kak Kak Nigi Salsabila nih ya, kayaknya agak capek gitu ya seharian ini. Ada Kak Stephanie Angela juga nih, udah semangat banget nih untuk ikutan talk show pada malam hari ini nih kayaknya ya. Oke teman-teman, selanjutnya nih, aku mau ngajakin kalian semua untuk ngebagiin cerita kalian di Instagram, ngikutin acara, talk show Zona EBT ini. Nah, caranya gampang banget, nanti teman-teman bisa bikin video ataupun foto, kita bikin SG ya, dengan menceritakan ilmu ataupun materi yang kalian dapat dari talk show pada malam hari ini. Nanti diunggah di SG, jangan lupa untuk mention @ZonaEBT di Instagram. Nah, jangan lupa juga, pastiin teman-teman udah masuk ke, eee, join di grup WhatsApp. Kemudian untuk 3 peserta dengan cerita yang paling menarik dan kreatif nanti akan mendapatkan hadiah yang seru-seru nih dari Zona EBT. Nah, untuk pemenangnya nanti akan diumumin melalui grup Z Academy dan juga Instagram Zona EBT. Jadi buat teman-teman yang belum follow, Instagram Zona EBT boleh langsung di-follow, Instagram Zona EBT. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh banget nanti ditanyain ke admin Zona EBT, di nomor yang tertera di layar. Nah, oke. Selain dari, hadiah nih ya, aku juga mau infoin nih teman-teman, kalau misalkan selanjutnya nih, selain selain acara talk show, Zona BT juga punya kegiatan mini class. Kegiatan mini class yang mendatang ada pengenalan validasi atau verifikasi proyek karbon prosedur dan proses dasar. Ini akan dilaksanakan di tanggal 20 sampai 21 Maret 2024 di jam 3 sampai jam setengah 5 sore, teman-teman, melalui platform Zoom bersama Pak Arif Rahmat dari Sukovindo. Untuk teman-teman yang berminat untuk ikutan kegiatan mini kelas ini, boleh banget langsung daftar di zonaebt.com/zcarbon7 atau boleh menghubungi admin Zona EBT. Selain dari mini kelas, aku juga mau menginformasikan untuk, medianya Zona EBT ada di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga, Pinterest di @zonaebt. Tadi, untuk teman-temannya udah dikasih tahu nih selain dari nanti akan ada informasi untuk pemenang, story gitu ya, nanti juga kita akan, share-share lebih banyak lagi, informasi-informasi di, IG Zona EBT. Jadi jangan lupa untuk di-follow ya teman-teman. Oke, next nih, ada kabar baik juga nih teman-teman. Untuk teman-teman yang berminat untuk, sertifikat Blue Carbon, jadi sertifikat Blue Carbon ini adalah paket sertifikat yang akan membantu kamu dalam menyerap 110 kilogram, CO2 ekuivalen. Nah, ini tuh naik nih teman-teman, kalau kemarin kita cuman 99 kilogram CO2 ekuivalen, sekarang kita di 110 kilogram CO2 ekuivalen. Nah,
Di setiap pembelian dari sertifikat blue carbon, nanti teman-teman akan berkontribusi pada penanaman 3 pohon mangrove dan juga pembibitan lamun untuk partner petani. Teman-teman juga ikut melindungi dan memulihkan ekosistem karbon biru dengan melestarikan wilayah pesisir. Teman-teman juga mendukung komunitas lokal dengan memastikan petani aman dari bahaya selama perkebunan dengan peralatan perlindungan dan juga peralatan tanam, dan juga meningkatkan pendapatan petani dan memberi mereka keterampilan dan juga pelatihan iklim, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berminat, boleh nanti langsung saja ke admin zona EBT. Oke, nah teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, aku mau menginformasikan dulu mengenai rules untuk talk show pada malam hari ini. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Pertama, peserta wajib mengenakan pakaian bebas rapi. Peserta wajib mengganti nama dengan format nama underscore asal instansi. Peserta juga wajib menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kamera kalau bisa ya teman-teman selama acara talk show berlangsung. Peserta dapat mengaktifkan mikrofon ketika sudah dipersilakan oleh saya nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Kemudian peserta dilarang untuk mencoret-coret, membuat kegaduhan, baik melalui chat ataupun via mikrofon, atau bertindak tidak sopan di depan kamera selama acara talk show berlangsung. Nah, teman-teman wajib mengikuti peraturan selama acara talk show berlangsung agar talk show pada malam hari ini berjalan dengan kondusif ya teman-teman. Oke. Nah, kita langsung lanjut aja ke acara intinya, teman-teman. Di layar aku udah lihat nih, kita sambut sama-sama bareng-bareng bersama Kak Foni Kurniawan. Halo Kak, selamat malam. Halo, malam semuanya. Suaraku kedengeran ya? Terdengar Kak, jelas banget suaranya. Gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Baik, Pak. Capek ya, udah lumayan malam soalnya. Tapi nggak apa-apa, kita sharing-sharing hari ini biar lebih semangat lagi. Oke, tapi udah semangat banget nih ya kayaknya nih teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Ini ada Kak Gregorius Widihardian juga nih yang udah on cam pada malam hari ini. Nah, oke. Hmm, Aku mau langsung mulai aja ya, Kak. Nih, sebenarnya, boleh. eee, kita kan lagi ngomongin green jobs gitu kan, Kak, ya. Jobs terus depannya ada green gitu kan. Nah, sebenarnya, apa sih green jobs itu gitu dan gimana sih dampaknya terhadap ekonomi? Oke. Jadi kalau green jobs ya sesuai dengan namanya ya, green jobs sebenarnya sekarang tuh semakin awareness-nya tuh semakin tinggi sih ya teman-teman bisa dibilang. Nggak cuma di Indonesia doang, tapi juga di negara-negara lain. Di mana green jobs atau green industry lah bisa dibilang green green jobs itu kan ada di green industry industri yang fokusnya tuh kontribusi ke lingkungan gitu ya, either itu pelestarian yang udah ada yang udah sudah baik atau pemulihan yang sebenarnya bisa diperbaiki gitu. Jadi balik lagi ke sustainability-nya gimana nih, jadi bisa dibilang green jobs adalah ya pekerjaan-pekerjaan di industri-industri yang berfokus pada sustainability. Ada beberapa perusahaan yang sangat spesifik ke sustainability, tapi ada beberapa perusahaan yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sustainability, tapi memang mereka punya value sustainability. Karena sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan yang walaupun industrinya berbeda, tapi mereka punya komitmen sama sustainability itu tinggi. Makanya mereka mewujudkannya dalam CSR dan lain-lain gitu ya. Itu sebenarnya green jobs, jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri-industri tersebut. Nah, kalau ditanya dampaknya ke ekonomi, sebenarnya banyak ya bisa dibilang ya. Yang pertama, kalau misalnya yang kepikiran sama aku tuh lebih ke banyaknya pasti investasi baru ya. Investasi-investasi baru di sektor-sektor yang baru, di sektor-sektor yang inovatif. Kan sebenarnya mungkin beberapa tahun ke belakang ini belum terlalu marak, cuman sekarang udah mulai naik karena adanya concerns global gitu kan. Makanya udah mulai ada concern-concern ini, sektor-sektor baru, inovasinya, investasinya mulai ditanemin lebih banyak lagi di sini gitu ya. Itu yang pertama. Pasti karena ada investasi yang naik, makanya ekonomi juga pasti berkembang. Yang kedua tuh, karena industrinya juga lumayan baru untuk naik, maka soft skill atau hard skill yang dibutuhin juga baru. Nah, ini juga bisa berpengaruh ke pelatihan-pelatihan yang baru yang bisa digunakan atau dicari sama, bukan employee lah, dicari sama talent-talent gitu ya, talent-talent di Indonesia atau mungkin di luar Indonesia, di global lah bisa dibilang. Jadi, karena ada kebutuhan keterampilan soft skill dan hard skill itulah, makanya ada pelatihan-pelatihan yang untuk mendukung mereka ke sana. Kayak gitu. Itu yang kedua. Apalagi ya, mungkin yang ketiga juga lebih ke bahan bakarnya ya.
Jadi bahan bakar yang sebelumnya mungkin fokusnya bukan ke renewable energy, itu pelan-pelan bisa dikurangi sehingga pastinya spending di sananya in terms of government juga pasti berkurang juga kan. Kalau kita ngomongin ekonomi di skala yang lebih besar ya, gitu. Kurang lebih itu sih. Sama mungkin yang terakhir bisa juga hubungannya ke ekonomi itu negara-negara yang atau perusahaan-perusahaan yang memulai duluan di sustainability issues ini pasti punya competitive advantage ya. Mereka pasti mulai lebih dulu, mereka juga pasti punya istilahnya timeline lah gimana caranya biar ini bisa jadi kompetisi yang global. Karena kan semakin banyak competition, pasti ekonominya juga semakin bagus. Jadi bukannya monopoli ya, tapi malah makin banyak yang berusaha untuk benerin ke industri ini malah makin bagus. Menurut aku sih gitu sih Mas Eva. Oke. Nah, kalau misalkan dari Kak Foni sendiri gitu ya, Hmm. apa sih yang memotivasi Kakak untuk, memasuki karir di industri green jobs ini gitu? Eee, apa yang Kakak lihat sebagai potensi pertumbuhan gitu di sektor ini? Hmm. Karena sebenarnya pertumbuhannya sekarang lagi growing banget ya bisa dibilang ya. Kayak dalam artian memang sekarang tuh semua company, bahkan bukan cuma company yang green industry ya, bukan cuma green companies doang, tapi semua companies itu ngarahin ke arah sini. Baik mereka sustainability movement-nya itu memang sebagai inisiator dari emang bisnis mereka di sana, atau mereka punya movement untuk di CSR-nya, atau misalnya mereka emang punya mission di sustainability-nya, bahkan kan kita punya SDG goals. Emang semuanya ngarah ke sana sih, kalau misalnya aku bilang, dan ini adalah industri yang akan terus berkembang. Jadi emang industrinya masih baru, pasti masih berkembang lebih lebih banyak lah leeway buat berkembangnya kalau aku bilang, kayak gitu. Oke. Nah, tadi gitu ya, kita ngomongin green jobs dan juga, potensinya gitu. Nah, kira-kira gitu ya untuk memasuki, bidang green jobs ini gitu ya, apa aja sih keahlian ataupun keterampilan yang diperluin gitu? Tadi kan udah dibilang, soft skills-nya, hard skills-nya gitu kan ya. Oke, soft skill-nya sama hard skill-nya beda-beda ya. Cuman kalau kita ngomong hard skill mungkin sangat beda-beda tergantung dari industrinya mereka ada di mana gitu ya. Teknisnya tuh bisa jadi spesifik banget tergantung dari perusahaannya itu fokusnya ke mana, gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita ngomongin pengelolaan limbahnya, teknologinya gimana, itu kan very very technical yang spesifik gitu. Jadi kalian mesti lihat dulu, sebenarnya kalau ngomongin green industry, green companies itu mau ngarahnya ke yang arah mana sih gitu ya secara fokusnya, karena kan fokusnya juga banyak. Nah, itu harus teknis spesifiknya juga pasti harus sangat-sangat bergantung atau memfokuskan diri ke industri tersebut atau perusahaan tersebut gitu. Jadi nggak bisa yang wide banget. Tapi yang umum itu kalau hard skill menurut aku project management ya, project management. Karena kan project management itu implementasinya di lapangan kebanyakan, proyek-proyeknya implementasinya di lapangan gitu kan. Jadi gimana sih caranya biar bisa project management-nya tuh yang strong. Kalau timeline-nya mepet sedikit, gimana sih caranya untuk bisa bikin ini lebih benar lagi. Gimana sih cara handle tim yang lebih besar kayak gitu. Itu project management kalau menurut aku juga termasuk dari hard skill yang dibutuhin ya. Analytical thinking juga, research itu penting banget. Kenapa? Karena kalau di industri ini kan industri yang baru, yang tadi aku bilang bukan baru lah, bisa dibilang masih udah mulai diperhatikan sama banyak orang gitu ya. Jadinya research itu penting banget, karena setiap hari bisa aja perubahan-perubahan itu terus ada gitu. Baik itu knowledge baru atau policy baru, nah itu juga pasti ada gitu. Government juga terus-terusan bikin policy baru terkait ini misalnya, itu juga harus jadi pengetahuan kan. Bukan cuma kita tahu doang dasarnya, tapi kita nggak ngikutin industrinya. Jadi harus terus-terusan update dengan research, baca berita, dan lain-lain, itu juga penting ya. Terus mungkin continuous learning, hard skill-nya continuous learning karena tadi berhubungan sama itu ya, mungkin banyak-banyakin subscribe ke journals yang mana yang bisa bikin kalian lebih banyak kaya gitu ya. Karena ini kan continuous learning, continuous knowledge yang nggak bisa kalian cuma baca sekali doang. Beda ya sama fisika, beda sama biologi yang ilmunya tuh statis gitu. Sekarang tuh ilmunya terus-terus dinamis yang berubah terus gitu. Jadi kalau hard skill-nya kira-kira itu. Mungkin kalau Terus soft skill-nya update mungkin ya, Kak, ya? betul, keep updated karena jangan sampai stuck in the past lah gitu. Communication pasti, problem solving pasti, mungkin juga yang paling penting itu juga awareness sama lingkungan sih. Mmm, Karena banyak banget yang ini soft skill yang bisa dilatih bisa enggak juga. Jadi kadang-kadang ada orang yang lahir dengan
awareness-nya gitu yang lebih tinggi, ada yang mesti dilatih dulu awareness-nya. Which is nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya memang ada orang-orang yang awareness-nya sudah sangat tinggi dari awal, itu memang sebenarnya mungkin memang dia cocoknya di industri ini. Gitu. Jadi semuanya sebenarnya bisa di-build pelan-pelan gitu ya. Soft skill-nya tadi aku bilang mungkin awareness-nya, problem solving-nya, communication skill-nya gitu ya. Dan untuk yang hard skill-nya tadi yang tadi aku bilang teknis spesifiknya gimana, project management, terus juga research sama analisis ya penting banget untuk terus updated sama mungkin collaboration kali ya. Karena kan kalau green industry ini nggak bisa sendiri ya kerjanya, pasti banyak sama Pihak lain ya. diversification lain. Iya, Betul. berhubungan satu sama lain. Betul, betul. Jadi jangan sampai kolaborasinya tuh nggak bisa silo lah, nggak bisa sendiri. Kalau menurut aku gitu sih. Gitu. Oke. Nah, tadi kan udah di-mention gitu apa aja yang perlu disiapin atau hard skill dan soft skills-nya gitu ya. Nah, gimana sih kita kita sendiri gitu ya bisa mempersiapkan diri untuk tadi hard skill tadi, soft skills tadi, apakah dengan ikutan misalkan kayak talk show ini Ya, atau mini kelas dan lain-lainnya gitu. ya, Nah, ya. apa aja sih yang bisa dilakuin gitu untuk mencapai hal tersebut gitu? Oke. Pasti yang pertama either formal education atau informal education ya. Informal education kan juga bisa webinar atau misalnya public training yang berhubungan sama sustainable energy, yang berhubungan sama renewable energy, environmental studies misalnya. Itu juga informal sama formal studies lah aku bisa bilang gitu ya. Itu yang pertama pasti, pendidikan, pelatihan gitu ya. Biar mempersiapkan dirinya tuh seperti itu. Mungkin yang kedua juga skill development. Skill ini tuh mungkin lebih terkait ke hard skill-nya yang tadi aku cerita ya. Jadi gimana sih caranya biar kalian bisa lebih sharp lagi. Karena soft skill itu penting, tapi kalau misalnya nggak dibarengin sama hard skill, kadang-kadang bakal struggling juga kaliannya. Gitu. Jadi karena kan yang tadi aku bilang, project management, analytical-nya gimana, lihat cost, istilahnya lihat hubungan sebab akibat satu sama yang lain itu gimana, itu kan butuh analytical thinking. Nah, menurut aku itu mesti di-develop gitu. Caranya banyak ya. Kalau sekarang kan courses banyak ya di online gitu. Kita punya Coursera, kita punya webinar juga, kita punya mungkin juga LinkedIn Learning juga sekarang udah lumayan banyak gitu ya. Itu yang kedua. Hands-on experience of course, mungkin kalau misalnya ada volunteering yang bisa kalian cari, itu juga boleh banget. Volunteering gitu ya, hands-on yang penting kalian udah tahu feelingnya gimana. Yang paling penting menurut aku tuh networking sebenarnya. Networking Kenapa tuh, Kak? sesama orang yang ada di industri ini kalau menurut aku. Karena industri ini kan sebenarnya industri full of opportunity ya, opportunity collaboration. Tapi kalau kalian nggak dikenal sama orang lain sebagai orang yang ada di industri ini, itu susah tuh untuk dapat opportunity itu, menurut aku ya. Jadi banyak mungkin ikut acara-acara seminar yang banyak yang pesertanya tuh banyak di industri ini juga, itu penting banget networking kalau menurut aku. Jadi karena kalau kalian punya kenalan, itu kalian pasti banyak diajakin tuh misalnya volunteer di mana, ada hands-on experience-nya, atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang kalian ditawarin juga karena kenalan-kenalan itu. Itu penting sih kalau menurut aku networking. Dia selain semuanya ya, itu juga harus jalanin, jangan cuma networking aja gitu. Gitu sih. Menurut aku ya. Oke. Nah, Kak Foni ini kan dari Klik ya, Kak, ya? Hmm. Eee, nah, kalau misalkan, aku mau nanya gitu ya, dalam industri HR ini gitu, dari Klik sendiri gitu, gimana sih ngelihat masa depan, di sektor green green jobs ini gitu? Hmm. Eh, sebenarnya aku juga udah mengalami klien-klien aku ada yang memang fokusnya bukan sebenarnya nggak fokus entirely di environmental ya, tapi ada beberapa klien aku yang memang udah mulai coba bikin pergerakan ke arah sana lah, gimana caranya biar bisa lebih sustainable dan lain-lain. Dan kalau dari HR sih aku melihatnya ya in terms of point of view-nya HR, pertumbuhan pekerjaan dan change opportunity itu gede banget gitu ya. Pertumbuhan pekerjaannya pesat lah aku bisa bilang gitu kan. Kenapa pesat? Karena sebenarnya yang tadi aku udah bilang di awal juga bahwa kesadaran kesadaran global terkait iklim, terkait sustainability ini kan udah naik banget. Jadinya banyak pergerakan either itu dari perusahaan yang emang ada di environmental atau perusahaan yang menggunakannya sebagai CSR atau perubahan sustainability movement gitu ya. Jadi itu tuh udah mulai banyak. Jadinya tenaga-tenaga yang dibutuhin juga semakin banyak. Nah, itu kan jadi pertumbuhan pekerjaannya pesat. Tapi at the same time juga talent pool-nya tuh beragam. Ada yang
memang fasenya di project management, ada yang fasenya di misalnya research and analytic gitu ya. Itu kan talent pool yang secara hard skill beda. Jadi diversification talent pool di HR juga beda. Seperti itu. Terus mungkin dibutuhin juga kalau in terms of HR pasti pelatihan. Aku ada beberapa kali rekomen anak-anak di klien untuk bikin atau untuk ikut pelatihan-pelatihan yang berhubungan sama sustainability gitu. Karena waktu itu mereka terlibat project sustainability misalnya. Pelatihan-pelatihan bakal banyak digunakan sama perusahaan-perusahaan untuk istilahnya menumbuhkan awareness itu dan menumbuhkan skill itu di employee-employee-nya kalau in terms of HR. Mungkin juga udah banyak yang bikin kompetensi sustainability. Biasa kalau kompetensi di perusahaan itu contohnya ya communication skill, negotiation skill. Tapi sekarang tuh aku udah mulai melihat sustainability tuh dilihat sebagai kompetensi juga. Gimana sih cara orang untuk ngedetect? Jadi kalau misalnya kompetensi itu kan yang very very obvious misalnya kayak matematik gitu ya, fisik gitu. Sekarang mereka udah mulai mengukur sustainability juga, sustainability skill-nya juga. Nah, itu lumayan interesting juga buat aku. Walaupun masih agak susah ya, karena kan ini antara awareness sama skill. Cuman masih dibikin, ada soalnya udah beberapa klien aku udah bikin sustainability sebagai core kompetensi di perusahaan mereka tuh udah ada. Seperti itu. CSR juga semakin naik kayak gitu ya. Dan juga mungkin employee engagement juga. Karena aku ngeliat kalau Gen Z atau millennials yang udah angkatan lebih muda itu merasa kerja tuh bukan cuma sebatas kerja doang, tapi mereka butuh values, mereka butuh ini values-nya, ini kontribusinya kemana nih gitu kan. Nah itu makanya ada hubungannya banyak ke sustainability. Gitu. Mereka berbuat sesuatu yang berdampak, berimpact gitu kan. Jadi ini juga ngaruh ke employer branding-nya. Makanya employer branding-nya company itu udah mulai ngarah-ngarah ke sustainability dan lain-lain. Walaupun despite mungkin mereka belum terlalu menjalankan itu dengan baik ya, tapi pasti ketika mereka sudah mulai ada komitmen-komitmen awal untuk bikin company mereka lebih green aja. Gitu misalnya dengan ke kantor naik sepeda atau apa. Itu kan policy-policy yang ya walaupun perusahaan yang nggak di industri green mereka mencoba lah gitu. Sama mungkin apalagi ya regulation sama policy-nya pasti berubah juga di HR-nya. Jadi peraturan perusahaannya mungkin dibikin yang tadi mungkin kayak work to work lah, semua apalah, bawa air minum sendiri lah, seperti itu. Jadi mungkin perubahan-perubahan di HR, di human resources di arah situ sih. Jadi arah rekrutmennya, kompetensinya udah mulai diperhatiin, cara kerjanya, policies dari company-nya juga udah mulai berubah sih kalau aku lihat kayak gitu. Berarti selain dari hard skill sama soft skills tadi gitu ya, mungkin di industri-industri juga banyaknya ke pembiasaan gitu ya, habitual mungkin gitu ya, lifestyle gitu Oh, ya, kayak. betul, habitual lifestyle di enforce juga. Awal-awal orang-orang yang mungkin nggak terlalu aware, kayak kenapa sih harus kayak gini, lama-lama juga mereka bakal research sendiri, ngerti sendiri gitu. Jadi itu aku ngelihat ada resistensi mungkin di awal ya, kayak misalnya suruh bawa botol minum ada yang suka lupa sehingga pada akhirnya mereka beli lagi di supermarket gitu ya, Indomart gitu kan. Itu kita mau ngehukum, mau nge-punish juga kan belum nggak enak ya, karena kan itu kan sesuatu yang ya masih inilah, tapi perusahaan selalu ngingetin. Resistensi pasti di awal ada, nggak biasa. Cuma kan namanya habit apa ya, di building pelan-pelan lah memang habit tuh, kalau aku bisa bilang. Nah, oke. Tadi kan selain dari persiapan tadi udah di-mention sedikit gitu ya. Eh, Gimana sih Klik sendiri gitu ngedukung individu untuk mempersiapkan diri dan juga memasuki karir di sektor green jobs gitu, lebih banyak lagi gitu. Apa aja Oke, biasa? oke. Karena Klik ini HR consultant yang membantu perusahaan itu mencari orang gitu ya, mencari orang, itu kami juga pasti biasanya pembantuan kami yang paling banyak itu di penempatan sama perekrutan sama penempatan orang sih, gitu. Jadi secara company kalau kami sih percaya sama meritocracy gitu ya, di mana perekrutan tuh harus very kalau dia cocok di sini ya diinin, kalau enggak ya udah mungkin harusnya di tempat lain gitu. Jadi jangan ngepasin apa yang ngepasin apa yang nggak pas gitu. Jadi sebenarnya harsh truth-nya kayak gitu. Jadi ada satu klien kami yang lumayan aware sama sustainability dan health gitu ya. Jadi kami bikinin mereka satu interview guideline yang juga ada pertanyaan terkait health awareness dan sustainability awareness gitu. Kalau mereka nggak pas
into that question gitu ya, bisa pertanyaan itu mereka nggak lolos lah bisa dibilang gitu ya, sesuai dengan apa yang kita standarisasi, ya udah ditolak aja. Jadi kami tuh ngelakuinnya kayak gitu, untuk make sure bahwa bukan industri lah, perusahaan klien kami dengan values yang mereka punya itu punya orang-orang terbaik yang bisa ngelakuin atau bisa jalanin roles-nya itu, responsibilities-nya itu gitu ya. Tapi ada nggak orang-orang yang secara skill atau secara soft skill, hard skill tuh masih kurang, tapi secara niatan udah ada gitu untuk sustainability-nya ada juga, tapi tetap harus dibutuhin yang ini. Makanya kalian mempersiapkannya dengan cara tadi pertama perekrutannya harus sesuai, yang kedua adalah pelatihan sama pengembangan lagi, balik lagi gitu. Jadi awareness itu menurut aku bisa dilatih pelan-pelan dan habitual lah. Tapi kalau pengembangan skill-nya juga palingan pakai online course, ada coaching juga sebenarnya, kita juga bisa kasih coaching ke employee-nya klien gitu ya. Kita misalnya klien kita kasih coaching, misalnya related sama project management, terkait sama awareness terkait sustainability-nya, itu juga kadang-kadang kita kasih coaching juga sih. Kayak gitu. Mempersiapkan basically kalau di underline yang kami lakukan tuh mempersiapkan talent-talentnya lah, biar bisa siap untuk industri ini, bisa dibilang kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, tadi berarti pendidikan formal, kemudian pelatihan-pelatihan gitu ya. Itu tuh bisa banget ya Kak ya berarti untuk ngebantu ngebangun karir di Green Jobs ini berarti ya Kak ya. Ya, Nah, bisa. eh kalau misalkan ngomongin gitu ya, biasanya banyak juga nih kan tantangan-tantangannya gitu ya untuk orang-orang yang mungkin masih baru into this apa sektor green jobs ini gitu ya. Nah, apa aja sih tantangan umum yang mungkin aja nanti dihadapi gitu? Dan Oke. gimana sih cara Cara ngehadapinnya gitu? solusinya gitu ya. Iya, Tantangan tantangan untuk orang-orang yang baru masuk ke industrinya. iya, iya. Hmm, karena mungkin karena aku bilang awareness-nya naiknya bukan baru-baru ini, awareness-nya naiknya beberapa tahun belakang. Jadi mungkin masih ada pemahaman yang kurang ya, gitu. Pemahaman yang kurang dan bukan kurang sih kalau kata aku ya, mungkin lebih ke pemahaman yang terus-menerus berganti gitu. Terus-menerus ada update baru, ada ini baru gitu ya. Bukan ilmu pasti yang udah percaya satu tambah satu tuh dua gitu, nggak bisa gitu kalau menurut aku. Jadi very dynamic dan juga jadinya tuh pemahamannya terbatas bisa dibilang. Perannya mesti ngapain dan lain-lain gitu ya. Nah, ini balik lagi caranya adalah menurut aku adalah banyakin datang ke seminar, public training, atau baca-baca research, baca buku, journals gitu ya, untuk keep you updated sama industri ini gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi lah kalau menurut aku. Itu yang pertama. Jadi kesadaran sama pemahamannya itu menurut aku masih kurang gitu ya. Bahkan bukan untuk employee-nya, menurut aku untuk employer-nya kadang-kadang, untuk orang-orang yang meng-hire itu kadang-kadang masih kurang, kecuali memang mereka adalah perusahaan yang fokus di industri itu ya. Cuman kalau perusahaan yang belum fokus di industri itu hanya menjadikan ini sebagai CSR, movement, nah itu kadang-kadang masih kurang. Jadi butuh dikasih pemahaman lagi. Yang kedua, mungkin gap hard skill sama soft skill-nya juga kurang gitu. Karena kan mungkin aku belum terlalu paham ya apakah ada universitas atau formal education yang benar-benar menargetkan industri ini gitu secara spesifik gitu. Nah, itu mungkin masih ada gap yang masih besar. Itu makanya dikejar sama banyak online course, dikejar sama banyak juga kayak eh, dibilang online course lah kalau bisa bilang aku Coursera, public seminar, training gitu ya. Itu masih masih ada gapnya lumayan gede. Kalau university misalnya kalau psikologi gitu, psikolog udah banyak gitu, industrinya udah blooming walaupun mungkin kesadarannya masih belum, tapi industrinya udah siap gitu kalau aku bilang. Universitasnya udah ada, terus juga fakultasnya udah rame, udah terkenal psikologi, oh fakultas psikologi itu udah very common gitu. Tapi walaupun despite marketnya masih dinaikin awareness-nya buat naik ke psikolog gitu ya. Beda sama sustainability kalau menurut aku. Gap keterampilannya masih gede. Kompetisinya juga lately makin tinggi ya kalau aku bilang, karena berkompetisinya sama bukan cuma lokal tapi juga global. Sekarang kan sekarang kan everything is online, bisa saingan tuh bukan cuma sama local talent tapi juga global talent gitu. Gimana cara kalian bisa keep up sama mereka? Nah, itu juga challenge gitu. Makanya kalau menurut aku sih ini continuous learning banget.
continuous learning banget, jangan merasa kalian udah tahu, selalu merasa bahwa kalian tuh masih banyak yang belum tahu lah, seperti itu. Teknologi kan juga berubah terus kan, teknologi berubah terus, ini juga membuat dinamika si industri ini berubah juga. Kadang-kadang juga kebijakan sama regulasi pemerintah juga bisa jadi challenge kalau menurut aku gitu. Especially di Indonesia, ada mungkin regulation yang belum ready atau misalnya regulationnya ganti lagi. Ini kan juga jadi challenge yang perlu kalian takar juga. Harus terus-terusan update sama berita, bukan cuma sama knowledge ya, tapi sama berita, update policy-nya gimana gitu-gitu. Jadi harus very eager untuk learning sih kalau menurut aku. Kalau dari semua challenge itu, titik poinnya sih kalau menurut aku harus continuous learning dan lifelong learning sih di industri ini gitu. Kita belum tahu sampai kapan, mungkin beberapa tahun lagi, 10, 20 tahun lagi, decades lagi gitu, baru kalian udah bisa punya ilmu pasti gitu. Menurut aku bahkan setiap ilmu tuh nggak ada yang ilmu pasti sih, semuanya dinamika gitu. Sama kayak psikologi juga ada dinamis terus-terusan gitu sih. Ya berubah trennya, ilmunya berubah lagi ya Kak ya, jadi harus terus-terusan banget dikaji begitu ya. Nah, Betul. Kalau misalkan tadi kan ngomong berarti, formal education atau universities gitu kan masih banyak banget yang mungkin belum mempersiapkan secara khusus untuk di green energy ini gitu. Perlu nggak sih adanya koordinasi antara, perusahaan atau industri yang menggunakan sama, formal education gitu untuk, kebutuhan gitu. Jadi untuk kebutuhan di industri apa harus koordinasikan dengan formal education, yang nantinya ke kurikulum gitu, Kak. Hmm. Menurut aku perlu, tapi memang pekerjaannya jadi bukan cuma bisa dikerjain cuma satu party doang, tuh harus banyak party tuh. Government harus punya komitmen untuk itu gitu ya. Ini sebenarnya part yang bisa dilakuin sama government sih, gimana caranya bikin policy yang mendukung universitas-universitas untuk punya insentif lebih untuk punya resources dan cari resources untuk ini gitu kan. Karena ya kalau universitas negeri mungkin masih reasonable ya, tapi kalau universitas swasta kadang-kadang kan mereka bergeraknya based on komersil, kalau aku bisa bilang, komersilnya gitu kan. Ini komersilnya gimana gitu. Kalau misalnya buka fakultas ekonomi, udah pasti yang daftar banyak, kayak gitu kan. Ya. Tapi kalau buka fakultas yang related sama sustainability, mereka harus lihat lagi government-nya udah punya policies in place yang right belum. Mereka government udah mendukung belum sama industri ini untuk grow di Indonesia gitu. Karena kan itu juga hitungan cost benefit dari swasta ya. Kalau negeri mungkin bisa di-push sama government. Tapi balik lagi menurut aku perlu itu, tapi semuanya harus jalan dan punya komitmen sih. Kayak gitu. Berarti perlu ya, Kak, ya. Tapi mungkin tadi bisa dikejar juga sama online courses gitu ya, mungkin kalau Betul, misalnya, betul. belum ada gitu ya. Karena, Mhm. kalau aku lihat gitu ya, mungkin juga ada beberapa yang udah into, green gitu ya, nggak terlalu populer juga mungkin ya, Kak, karena masih baru mungkin trennya ya. Jadi orang-orang kayak, "Apa sih ya ini?" Gitu kan ya. Eee Kalau di kampus aku sendiri gitu kan ya, di kampus aku juga ada teknik energi gitu kan ya, tapi, statistik dari tahun ke tahun itu selalu paling kecil gitu. Terus di universitas lain yang ada teknik, ada keenergiannya gitu ya, itu juga sama sih Kak, kayaknya, masih mungkin harus ada influence ataupun, koordinasi ataupun bikin trennya mungkin ya Kak, Betul. terutama di mungkin generasi-generasi aku gitu ya, yang nantinya bakal masuk ke industri, green jobs ini gitu ya, kayak. Bener. Mungkin butuh insentif awareness sih mungkin ya, awareness yang lebih kayak ini tuh gimana sih, apakah chance-nya nggak tahu ya, aku merasa kalau anak-anak uni kan sekarang banyak yang mindset-nya masih kayak cari atau kayak pilih pilih jurusan itu untuk cari kerjaan gitu, Iya, kebanyakan betul ya. Kayak bukan bukan pilih universitas, pilih jurusan itu tuh cari ilmu tuh, nggak tahu ya, mungkin tapi kayak aku lihat kalau misalnya ngobrol sama fresh grad tuh mereka ya pilih ekonomi karena misalnya paling gampang nih, bisa lapangan pekerjaannya paling banyak gitu kan. Jadi insentif atau motivasi orang buat pilih fakultas itu masih based on pekerjaan. Nah, kalau situasinya kayak gitu kan berarti government harus punya bukan insentif, government harus punya gerakan-gerakan lebih untuk bisa bikin industri ini, lapangan pekerjaan ini kan growing. Gimana caranya gitu kan. Sekarang tuh kayaknya aku belum melihat banyak ke arah sana. Banyak pergerakan tapi masih dari swasta. Swasta initiated led gitu loh, swasta led, perusahaan-perusahaan swasta yang udah mulai banyak ngomongin soal carbon footprint lah,
ngomongin soal solar panel lah, itu banyak kan swasta. Nah, government tuh belum melakukan itu banyak gitu kalau menurut aku ya. Kalau government bisa kasih awareness lebih, aku rasa minatnya juga naik karena balik lagi motivasinya orang itu masih kerja, at least in my generation ya, ketika pilih fakultas itu based on kayak cari kerjanya gimana gitu. Hmm. Mungkin kalau awareness-nya sekarang di Gen Z mungkin udah shifted, aku nggak tahu ya. Mungkin mereka ngerasa fakultas itu beneran buat belajar, emang tertarik itu bisa jadi juga. Ada beberapa orang yang mungkin kayak gitu ya. Gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri sih mungkin ngelihatnya, karena misalkan kayak anak-anak SMA gitu yang mau milih university itu kan dia masih agak bingung ya, masih nerawang-nerawang gitu karena penjurusan-penjurusan ini tuh masih bingung untuk mereka gitu kan ya. Kebanyakan tuh masih dari tren ataupun, teman-teman gitu ya. Jadi mungkin, emang environment yang perlu dibangun lagi mungkin ya. Terutama mungkin kalau gitu ngomongnya, jadi harus, ngebangun juga di high school mungkin ya. Jadi nggak Nah, cuma di betul. university tapi, mengenalkan juga nih sama anak-anak SMA, SMK gitu ya. Iya, betul. Kalau menurut aku memang pentingnya tuh harus mulai dari high school malah ya. Karena ya kalau misalnya lulus high school nih tiba-tiba di dalam 1 tahun lulus dalam 3 tahun gitu kamu harus udah mikirin mau arahnya kemana gitu ya dalam life career kamu. It's a very it's very huge pressure kan. Akan lebih enak kalau kamu udah di-expose itu dari high school. Kurikulum juga aku rasa kalau bisa diganti ya menurut aku seharusnya ya. Karena kan istilahnya ya, knowledge itu kan selalu changes ya, selalu dynamic ya. Kita dulu masih belajar negara planet itu ada Pluto misalnya, kita hafalin tuh sampai gila kan, Pluto lah di mana gitu kan urutannya dari matahari, tapi sekarang Pluto dihapus misalnya dari planet. Itu kan dynamic bahwa ya kayaknya emang butuh ada refreshment juga di kurikulum. Apakah kita perlu masukin sustainability gitu ya? Sustainability issue di high school atau bukan cuma sustainability lah atau mungkin kita ngomongin hal-hal lain kayak art gitu ya, kesenian gitu yang lebih mendalam gitu biar mereka bisa ekspor itu dari SMA, nggak perlu eksplor di kuliah. Karena kalau misalnya eksplornya baru di kuliah, ada Agak chance telat gagal, mungkin ya. agak telat, ada chance buat gagal, mereka ngulang lagi ngerasa susah gitu loh. Hal-hal kayak gitu sih menurut aku. Hmm. Kalau misalkan kita ngelihat dari, mungkin HR consultant-nya anak, SMA itu kan mungkin kayak di bimbel juga ya, berarti kayaknya perlu juga kah untuk, apa namanya, nge-reach out juga ke bimbel-bimbel gitu? Hmm. Kalau menurut aku bimbel bakal berubah kalau kurikulum di sekolahnya udah mulai changes sih menurut aku. Jadi kalau misalnya ada perubahan di formal education, especially itu adalah pergerakan dari Menteri Education misalnya, nah itu baru tuh semuanya akan movementnya pelan-pelan. Balik lagi semuanya harus dari, makanya gerakannya tuh harus barengan kan. Nggak bisa satu orang tuh gerak terus nggak bisa gitu. Misalnya yang sekarang aku banyak lihat company-company itu ada tuh yang kayak fokus di solar panel, ada yang fokus di carbon footprint. Kayaknya temen aku ada yang kerja di company lah, company di situ juga. Tapi ya usahanya tuh termasuk dalamnya itu awareness juga, which is a bit hard kalau misalnya awareness tas itu dibebankan ke swasta kalau menurut aku. Awareness issue tuh harusnya menjadi pihaknya government gitu. Menjadi pihaknya government, dia punya turut andil nggak dalam menaikkan industri ini, awareness-nya dinaikin lagi. Kalau swasta doang yang gerak agak susah, makanya sebenarnya bisa, tapi kolektif. Cuma kan balik lagi, swasta tuh bergerak based on cost and benefit gitu. Ada nggak nih benefitnya buat 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 company-nya mereka gitu. Kalau misalnya government aja belum garap ke sana. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi harus dari yang pusatnya paling gede dulu, baru yang lainnya akan ngikut sih. Berarti, itu ngaruhnya ke ini mungkin ya, ke kebijakan pemerintah dan juga hukum-hukum mungkin ya, Kak, ya? Betul. Update itu kan undang-undang lah. Ini kita jadi ngomonginnya update jauh ya. Cuma Iya. kalau kayak undang-undang itu kan harus diupdate terus ya. Masa kita mau pakai undang-undang yang masih dari tahun lalu gitu kan. Tahun-tahun yang before 2000 kan a bit tidak irrelevant lah sekarang gitu. Jadi kita harus terus update balik lagi. Especially di renewable energy ya, yang menurut aku sekarang lagi banyak dicari, banyak dieksplor sama orang. Kita harus punya riset yang tinggi juga buat undang-undang juga mesti diupdate, hukum-hukum, research, analitik gitu. Jadi kalau menurut aku harus ada research yang besar dari government sih, gitu. Modalnya dari government. Karena kalau modalnya dari swasta, waduh, berat mereka pasti. Gitu.
Iya. Nah, tadi kan kita ngomonginnya karir mungkin secara umum gitu ya atau global, apa apa masih di Indonesia sendiri gitu. Kalau misalkan kita ngomongnya global gitu ya, internasional gitu, eee, ada nggak sih gede nggak sih, Kak, peluangnya potensinya untuk, karir di green jobs ini gitu? Menurut aku makin berkembang sih. Mungkin kalau gede, kita itu debatable ya, karena kalau dibandingin sama industri-industri lain pasti mungkin masih masih relatif kecil gitu. Tapi kalau aku bilang berkembang gitu. Jadi mungkin belum besar tapi berkembang untuk global especially ya. Konsultan itu banyak yang luar gitu. Misalnya company-company atau klien-klien aku juga kalau mau bikin CSR, mau bikin sustainability movement, itu punya konsultan. Ada sih konsultan di Indonesia, tuh kan mereka banyak kan pakai konsultan luar juga gitu. Gitu. Karena mungkin kalau di luar itu, di global itu udah lebih naik ya secara industri dan awareness ya. Makanya industrinya growing. Karena aku believe government-nya juga move gitu. Government-nya juga move, makanya industrinya bisa naik. Kalau aku rasa di global itu lagi berkembang. Chance untuk ininya. Mungkin di Indonesia juga bakalan pelan-pelan sih kalau aku rasa. Gitu. Nah, kalau misalkan kita mau apa ya, fokusnya ke karir yang internasional gitu ya, di luar negeri gitu. Kira-kira ada Hmm. nggak sih, keahlian ataupun keterampilan lainnya gitu yang tadi yang selain dari yang udah di-mention Hmm. untuk, masukin sektor itu gitu? Kalau di global ya, mungkin kalau di global itu banyak sertifikat dan sertifikasi-sertifikasi yang bisa diambil ya kayaknya ya. Especially related sama renewable energy gitu. Gimana untuk keep up sama mereka, the very basic aku rasa certification. Certification-nya harus diambil kayak, karena setahu aku ada beberapa yang butuh sertifikasi in terms of this renewable energy ya. Gitu. Jadi itu mesti dikejar. Selain dari soft skill sama hard skill itu ya, certification harus dikejar. Terus yang paling gede itu pasti communication skill-nya juga ya. Kalau kita ngomongin global talent, gimana caranya bisa keep up sama mereka, gitu-gitu. Kalau orang Indonesia tuh, kayaknya kalau aku lihat ya ini cuman observasi sebagai orang HR ya. Kalau talentnya Indonesia tuh banyak yang pintar, tapi kadang-kadang kalau dalam komunikasi tuh masih kurang. Dalam Mmm, artian komunikasinya tuh masih banyak, mungkin budaya timur ya masih nggak enakan, kayak gitu. Jadi masih tidak straightforward, masih kayak yaudah deh asal seneng aja gitu. Tapi kalau di global tuh nggak bisa persaingan kayak gitu. Kalau di global tuh persaingannya udah kayak, oh ya udah kalau misalnya you don't like it ya you say it gitu. Tapi harus diinin kenapa reasoningnya. Nggak bisa tuh yes man tuh nggak bisa. Yang paling ketara di aku dealing sama talent global sama talent lokal tuh itu sih. Dari communication preference-nya mereka lah. jadi mungkin, karena beda ini juga ya, culture mungkin ya? Beda culture, bener, beda culture. Oke. Berarti, mungkin yang penting banget juga bahasa ya, Kak, ya? Sertifikasi Iya, bahasa gitu ya? pasti pasti bahasa mah udah mungkin aku rasa kalau Gen Z sama milenial hopefully bahasa udah bukan sesuatu yang jadi hurdle ya. Kalau Inggris kan kita harusnya hopefully kita udah kepapar sama nonton film pun pakai bahasa Inggris, di sosmed pun pakai bahasa Inggris. Hopefully itu udah bisa jadi at least meminimalisir hurdle-nya lah. Kalau menurut aku sih. Bahasa, terus communication skill-nya, terus juga sama itu tadi mungkin ya certification, kejar networking. Sama mungkin yang paling penting juga personal branding kalian juga sih gitu, personal branding. Ini yang aku bilang penting di hubungannya sama networking juga. Kalau kalian udah dikenal, kan kita sekarang punya LinkedIn ya semuanya. LinkedIn itu salah satu cara paling bagus buat bergabung atau blend in sama global talent sama global employer kalau menurut aku. Tergantung dari effort kalian untuk nge-branding, kalian punya LinkedIn, kalian punya personal branding tuh gimana. Personal branding itu harus konsisten. Kalau kalian udah ngomongin sustainability, ya udah kalian gabung ke acara sustainability, kalian kerjaannya juga related sama sustainability, renewable energy gitu loh. Jadi ikut public seminar di sana, ikut public seminar di sini gitu. Bikin artikel mungkin gitu. Jadi personal branding itu tuh harus kuat banget. Kalau kalian udah strong di LinkedIn gitu ya, sering bikin artikel, sering bikin post related that, itu kan lumayan blend in sama global talent kan, menurut aku. Itu salah satu cara paling ampuh buat bersaing sih. Tapi balik lagi personal branding tuh harus konsisten. Contohnya personal branding tuh kayak
sustainability ya. Kalau misalnya Syafa nih dikenal sebagai orang yang peduli sama sustainability, ya udah nih semuanya kalau kita ngeliat LinkedIn-nya omongannya semuanya tentang renewable energy misalnya, sustainability semuanya. Tapi nggak ada nih tiba-tiba nongol ngomongin apa. Sama aja kalau kita ke restoran Jepang, kalau kita nemu makanan Chinese kan aneh ya. Iya, iya, iya. Nah, contohnya tuh kayak gitu, gitu. Personal branding tuh kayak gitu. Jadi pesannya tuh nggak harus clear gitu, gitu contohnya menurut aku. Hmm. Berarti kan tadi perlu perlu banyak sertifikasi kompetensi, mungkin jam terbang juga gitu ya. Nah, mungkin nggak sih untuk anak-anak fresh grade gitu mungkin ya, untuk memulai karirnya di internasional gitu, langsung gitu. Jadi nggak di Indonesia dulu, tapi langsung gitu ke luar Menurut negeri. aku mungkin tapi nggak yang mungkin bukan yang full time gitu ya, tapi bukan full time langsung ya, tapi kayak misalnya volunteering atau ada project inisiatif gitu. Nah, itu bisa dimulai tuh. Tapi kalau menurut aku kalau fresh grad balik lagi bangun credibility-nya gimana. Nah, kan balik lagi ke sertifikasi, balik lagi ke personal branding. Tapi kalau menurut aku ya, aku sering lihat ada beberapa fresh grad yang LinkedIn page-nya tuh bagus banget. Kayak bukan seorang fresh graduate gitu rasanya gitu. Jadi kayak orang tuh percaya gitu. LinkedIn kan sekarang malah kayak CV lah bisa dibilang. CV ya, portofolio mungkin ya. Portfolio, CV, gimana cara kalian kalau menurut aku ya fresh graduate itu paling enak kalau kalian ikut public seminar dulu aja, ikut ini, ikut sertifikasi, ikut training, terus kalian taruh di LinkedIn semuanya. Kalau misalnya emang kalian yang pengen ke arah industri ini gitu ya. Jadi lebih brandingnya kalian tuh udah strong. Bikin artikel nggak apa-apa gitu ya. Walaupun masih terbatas ya nggak apa-apa. Orang tuh pasti bisa ke reach out kalau misalnya kalian konsisten. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Awal-awalnya nggak bisa langsung full time kalau untuk menjawab pertanyaannya, tapi based on volunteering, mungkin project mungkin, itu mungkin bisa sih pelan-pelan. Tapi harus dibangun portofolionya. Jangan nggak konsisten ya, kayak yang tadi aku bilang. Jangan tiba-tiba. Sama kayak misalnya kalau aku ngomongin, aku peduli sama integritas gitu. Misalnya value-nya aku misalnya integrity gitu ya. Tapi kalau misalnya aku sebagai employer, aku telat bayar gaji orang, itu kan sebenarnya tidak merefleksikan value aku gitu. Balik lagi, konsistensinya itu. Jadi bukan konsistensi, bukan cuma ngomongin di LinkedIn page-nya doang, tapi perilaku kalian juga harus konsisten. Jangan tiba-tiba ngomongin sustainability, tapi tiap hari kalian beli botol air minum gitu ya. Nah itu kan botol air minum plastik itu kan jadinya kok inkonsisten ya sama apa yang diomongin di sosmed gitu. Hal-hal kayak gitu tuh bisa bahaya gitu. Jadinya nggak konsisten aja orang ngeliat kayak gitu sih. Oke. Nah, ini juga aku penasaran, ada nggak sih di kalau misalkan di industri gitu, yang dia tuh tiba-tiba shifting arah karirnya gitu. Misalkan dia awalnya dari ekonomi gitu ya, ataupun dari jurusan-jurusan lain yang terus dia shifting gitu, langsung technically misalkan ke teknik mesin ataupun ke teknik energinya sendiri gitu. Itu ada nggak sih kayak kayak gitu-gitu? Kayaknya ada sih, ada beberapa, cuman memang effortnya lebih besar kan. Effortnya lebih besar. Ya, which is nggak masalah, karena balik lagi ya, tadi kita discussion, untuk mendesain kita mau apa di 3 tahun, setelah itu 1 tahun jeda kita langsung disuruh pilih uni, kan rasanya very harsh, very quick ya, terlalu rushing lah. Jadi kemungkinan ada kesalahan itu. Hmm. Tapi kalau menurut aku ya, em, jadi manusia tuh punya, ini kita jadi ngomongin random ya. Manusia tuh punya sunk cost bias tendency namanya. Dimana kalau misalnya mereka di tengah-tengah studi, mereka ngerasa, aduh padahal gue pengennya si A ini, pengennya belajar A nih, tapi ternyata gue udah kesasar di B, udah tanggung nih, tanggung. Kalimat tanggung tuh bahaya ya. Karena sebenarnya kalian bisa start over kapanpun kok gitu. Walaupun aku nggak mengencourage kalian untuk ganti uni, ganti fakultas terus-terusan ya. Tapi at least kalian ketika kalian udah tahu kalian mau apa, jangan sampai ada sunk cost bias itu. Bahwa udah sayang nih, udah tanggung nih, udah ngeluarin segini nih gitu. Karena at the end of the day, kalau kalian emang peduli sama industri ini dan pengen belajar lebih sama industri ini, ketika kalian lulus pun nanti ada kemungkinan kalian akan changing career. Dan itu kan jadi lebih lama lagi. Banyak kok yang changing career misalnya dari ekonomi ke developer gitu ya, programming gitu. Itu kan banyak tuh saat waktu startup lagi blooming banget. Makanya ada Hacktivate gitu kan. Makanya ada platform-platform yang ngajarin ke bootcamp-bootcamp itu. Dan aku rasa nanti ketika renewable industry juga pasti ada bootcamp-bootcampnya kok kan. Gitu. Bootcamp-bootcamp untuk belajar ini pasti ada. Ketika industrinya makin bertumbuh, makin banyak, jadinya
memungkinkan possibility yang tadi kita sebutin, ganti karir, path, semuanya itu jadi mungkin banget. Dan itu nggak di frown upon orang kok. Sebagai HR aku ngerti sih hal-hal tersebut. Gitu. Oke. Nah, mungkin kakak sebagai HR gitu ya, ngelihat banyak orang gitu ya, boleh nggak sih Kak nanya apa aja sih sifat-sifat red flag atau green flag gitu untuk orang-orang nih ya yang mau nyari nyari pekerjaan di green jobs ini. Red flagnya apa aja, green flagnya apa aja nih gitu. Ah, mungkin kalau green flag yang paling kelihatan adalah kelihatan dari behavior-nya ya. Kelihatan dari behavior-nya. Offline interview makanya jadi penting banget gitu. Makanya tadi aku bilang kalau green flag tuh kalau kita ngelihat secara behavior dia semuanya itu sesuai dengan apa yang dia omongin gitu. Yang tadi aku bilang aja deh misalnya, ketika dia bawa botol minum sendiri ke interview yang sustainability company gitu ya, nah itu kan lumayan green flag. Oh dia udah aware nih sama values dari company tersebut. At least itu merefleksikan value-nya dia. Tapi kalau dari perilakunya aja, kalau kita ngelihat bahwa red flag-nya tuh kebanyakan, kalau red flag yang aku lihat tuh sugar coating-nya gede banget. Sugar coating-nya dalam artian ngomongin yang bagus-bagus aja gitu kan. Bagus-bagus aja. Tapi ketika ditanyain, pernah nggak ngelakuin ini di in the past gitu. Nah itu nggak bisa tuh ngeluarin hal-hal tersebut. Itu red flag tuh. Ketika nggak bisa dikasih, ketika kita tanya sesuatu, mereka nggak bisa kasih contoh yang konkret terkait apa aja sih yang udah pernah mereka lakuin related this area, related this industry gitu loh. Karena menurut aku industrinya si sustainability ini dibangun awal-awal dari especially si employee-nya ya atau talent-nya itu yang employee yang bagus adalah employee yang udah punya awareness itu sendiri sih. Employee yang udah punya atau talent yang udah punya ya terus kita udah tahu bahwa dalam hati dia tuh udah punya values yang sama gitu. Gitu. Jadi kalau kita nge-hire orang green flag banget kalau values-nya terlihat dari cara dia berperilaku, cara dia bawa makanannya atau cara dia ngomong, cara dia cerita soal yang zaman dulu kayak gitu. Red flag-nya kalau kebanyakan sugar coating sih. Itu sering terjadi sih. Kayak gitu. Oke, oke. Nah, sebelum kita beralih ke Q&A ya, Kak, aku mau nanya 2 pertanyaan lagi nih tadi. Ngerekap mungkin ya, Kak, buat orang-orang yang, mungkin ABT Heroes yang udah hadir gitu sekarang, kalau misalkan dalam, jangka waktu yang, dekat ini gitu ya, apa aja 3 skill gitu yang perlu dikuasai gitu? Hmm. Untuk bisa di industri ini atau gimana? Ya, di industri ini. Hmm. Yang paling penting ya, kalau menurut aku, 3 ya. Hmm. Apa ya? Yang pertama menurut aku research sih. Research, research kompetensi untuk kalian bisa nge-research dan cari tahu semuanya gitu. Balik itu kan research, jadi gimana sih cara kalian nemuin jurnal-jurnal yang tepat untuk bisa knowledge-nya kalian digali terus, diperkaya terus gitu, itu penting. Yang berhubungan dengan research juga yang kedua adalah continuous learning. Continuous learning ini penting banget, nggak boleh miss gitu ya, karena kan balik lagi tadi aku udah ngomong bahwa ini adalah a very dynamic industri yang berubah terus, masih belum ada yang pastinya gitu, kita juga nggak tahu apakah ada yang pastinya gitu. Jadi continuous learning itu penting, jangan sampai kalian ngerasa you know everything gitu. Kalian harus baca setiap hari kayak gitu-gitu. Karena kan continuous learning tuh nggak bisa terjadi kalau kalian nggak curious. Jadi kalian harus curious dulu, mau tahu semuanya segala macam. Subscribe to anything yang bisa ngebantu kalian kayak gitu-gitu. Yang ketiga menurut aku networking. Networking penting. Balik lagi, especially di industri yang lagi growing dan pemainnya mungkin belum sebanyak pemain ekonomi, belum sebanyak pemain psikologi gitu ya. Jadi ini jadi penting untuk kalian bisa dikenal gitu, dikenal sama orang, ya ikut networking gitu. Gimana sih caranya networkingnya bagus itu kan juga ada skillnya gitu. Jadi jangan cuman kenalan doang, tukar kartu nama itu tuh bukan networking tuh namanya. Jadi networking tuh much more than that gitu. Harus belajar juga gimana sih cara networking yang oke, gimana caranya biar diinget, gimana caranya biar jaga hubungan, itu tuh penting. Itu sih 3 itu kalau menurut aku research, networking, sama continuous learning sih tadi. Continuous learning. Oke. Nah, ini, pertanyaan terakhir nih, Kak. Eee Apa saran dan motivasi yang Kakak mau kasih ke, EBT Heroes yang hadir pada malam hari ini yang sedang mempersiapkan karir di Green Jobs? Saran ya, Saran dan motivasi. saran dan motivasi. Kalau saranku
harus banyak kenalan sama orang. Mungkin saran aku yang paling kalian bisa pakai mungkin personal branding-nya harus bener-bener dimulai ya. Kalau kalian emang pengen ngomongin sustainability, crafting lah kalian punya LinkedIn kayak orang-orang yang benar-benar peduli sama sustainability gitu. Jadi orang lihat LinkedIn kalian atau orang lihat profile kalian di sosmed, sebenarnya bukan cuma LinkedIn, kalau kalian udah punya presence di Instagram bisa mau ngebangun di sana juga nggak masalah. Jadi ketika orang lihat profile kalian tuh orang tuh udah tahu kalian tuh ada di industri mana gitu. Kalau itu tuh udah penting banget kalau misalnya orang udah tahu itu, jadinya personal branding kalian udah kuat. Jadi kalau misalnya ada orang punya opportunity apa, pasti kepikirannya kalian. Nah, itu kan enak tuh kalau udah kayak gitu kejadiannya kan. Jadi apapun yang mereka lakukan, kalau mereka ingat industri ini, mereka ingatnya kalian. Nah, itu saran aku yang pertama dan mungkin bisa dilakuin adalah itu sih. Kalau motivasinya, menurut aku kadang-kadang mungkin akan ada momen-momen kalian ngerasa industri ini rasanya belum siap karena belum didukung sama government atau belum istilahnya belum 100% digerakkan semua lini tuh bergerak gitu dan ada momen-momen mungkin kalian ngerasa kayaknya pindah aja deh, kayaknya ini enggak ini. Tapi balik lagi, kalau kalian punya values di sini, kalian punya niat dan punya istilahnya punya passion di sini, itu harusnya lebih bearable. Kalian harus ingat bahwa ini adalah industri yang lagi growing. Of course, there will be pause. Pasti ada lebih delay dibanding yang lain gitu ya misalnya. Tapi it's actually moving forward gitu. It's actually moving forward dan kalian kalau misalnya tinggal siapin aja nih, kalian siapin dulu aja skillnya, siapin sertifikasinya, siapin personal brandingnya. Ketika itu udah bloom dengan sepenuhnya, kalian bakal jadi orang pertama yang dipanggil sama orang banyak menurut aku. Itu sih menurut aku yang paling penting ya, motivasi bukan motivasi ya, pengingat lah, reminder gitu menurut aku sih. Oke, terima kasih banyak, Kak. Nah, kita langsung move on aja ke sesi berikutnya ya, Kak, ya, ke Q&A session biar kita bisa, diskusi juga nih sama EBT Heroes yang hadir gitu. Boleh. Teman-teman yang udah hadir di sini yang mau, saya buka sesi Q&A-nya, silakan yang mau bertanya boleh raise hand ataupun, type, di Q&A kolom di bawah. Oke, saya lihat udah ada Mahadika Ramadan. Halo, Kak Mahadika, boleh, perkenalkan dulu namanya dan asal instansinya? Halo, selamat malam, perkenalkan nama aku Dika, aku, eee eee, sekarang, pekerjaan aku sebagai sales ya, sales di distributor Olisel. Nah, mungkin aku akan sedikit ada 2 hal, eee pada malam hari ini. Yang pertama mungkin aku bakal ngasih, terima kasih banyak banget buat, Zona EBT yang udah, mem membuka atau berbagi ilmu gitu depan. Dan yang kedua adalah aku ingin bertanya nih, jika aku berlatar belakang pendidikan yang ya mungkin itu, tidak ada apakah aku bisa, bergabung di industri ini? Eee, dan itu pun tidak, apa namanya, diliputi tidak memiliki sertifikat apapun gitu. Akan tapi aku memiliki background sebagai, broker dari, bisnis ini gitu, bisnis energi baru terbarukan ini, yaitu sebagai broker panel surya. Apakah, status atau title itu dan pencapaian itu bisa dijadikan, eee, apa ya istilahnya, penguat untuk bisa berkarir serius di industri ini, Oke. gitu. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Kak Mahardika. Oke, boleh langsung dijawab Kak Fani? Oke. Mungkin aku remake sure lagi ya, tadi pertanyaan soalnya tadi agak keputus-putus Mas Dika. Jadi tadi pertanyaan Mas Dika adalah, Mas Dika di sales, lalu gimana caranya bisa join di industri ini tanpa sertifikasi gitu ya, atau tanpa preparation yang lebih istilahnya pendidikannya, certification-nya, gitu-gitu ya, benar ya? Iya, Oke. iya. Sebenarnya Betul, akan tetapi aku punya background menjadi broker di industri ini gitu. Jadi kalau broker kan istilahnya freelance, ya, ya. belum istilahnya kalau, sebagai sales engineer di, perusahaan IBT yang lain gitu, itu kan
pengalaman. Jadi ada pekerjaan yang formal dan informal gitu. Ya. Menurut aku sih bisa ya, karena balik lagi, karena memang secara secara basic tuh formal education-nya sama informal education-nya memang belum terlalu tersiapkan dengan lebih baik nih. Jadi banyak informal education yang secara balik lagi secara informal menyediakan informasi-informasi itu. Jadi menurut aku sih apa yang dipunyain sama Mastika itu udah more than enough ya, especially more than enough untuk masuk industri ini. Tapi memang tergantung dari posisi yang dicari gitu kan. Posisi yang dicari kadang-kadang kalau kita ngomongin engineer, kita ngomongin project manager gitu ya, itu kan very specific. Kadang-kadang mereka punya requirement yang lebih gede, misalnya S1-nya apa gitu misalnya. Jadi nggak mesti harus industrinya harus di situ, tapi kalau untuk posisi-posisi tertentu memang ada spesifik teknis yang harus dimiliki yang kadang-kadang harus bisa di-acquire melalui formal education atau certification gitu. Cuman kalau untuk posisi-posisi yang lain tuh sebenarnya menurut aku banyak juga. Sales kan juga sebenarnya ada di industri ini gitu. Kalau sales itu juga, menurut aku sales itu bisa Mas Dika tuh bisa masuk ke industri ini melalui sales kalau menurut aku gitu ya. Karena sales atau posisi-posisi lain yang memang tidak membutuhkan sertifikasi tambahan, sertifikasi khusus dan education yang khusus gitu. Menurut aku sih itu possible banget sih, Mas. Tinggal pelan-pelan aja masuk ke industrinya. Mungkin posisinya masih yang mirip-mirip sama apa yang pernah Mas Dika jalanin gitu ya. Nanti kalau misalnya Mas Dika mau tertarik sama posisi lain, kan mesti ada yang sesuatu di acquire lebih kan. Mungkin sembari ngerjain kerjaan yang sekarang, juga ambil sertifikasi yang lain gitu ya. Tapi di industri yang ini gitu. Jadi menurut aku sih movement-nya kayak gitu tuh. Jadi posisinya masih sama, industrinya di EBT gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya udah mau pindah, saya mau nyobain jadi posisi yang lain deh. Mungkin ada requirement lain yang perlu di-acquire dulu sih Mas Dika. Kayak gitu. Tapi kalau menjawab pertanyaan Mas Dika, mungkin banget kok untuk pindah. Gitu. Menjawabkah Mas Dika? Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Namun aku agak sedikit ingin berdiskusi dengan Ibu Bu ya. Jadi Boleh. kasusnya gini, ketika aku pernah sekali aku mengikuti rekrutmen di salah satu perusahaan EBT. Jadi untuk rekrutmennya dia tuh harus ataupun memiliki sertifikasi karena kan ini di bidang sales ya, di sales akan tetapi di sini di requirement-nya harus memiliki sertifikasi misalnya di EBT kan di energi solar panel harus bisa menggunakan AutoCAD agar bisa mempresentasikan layer si fotovoltaiknya gitu. Nah, untuk di tanda kutip sertifikasi ini apakah harus berbentuk sertifikat ataupun sebenarnya kita tuh nggak perlu pakai sertifikat, yang penting ahli gitu. Hmm. Itu bagaimana ya? Hmm. Terima kasih. Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang mengharuskan sertifikasi gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh kenapa mereka mengharuskan tuh alasannya mungkin emang ketika deal sama klien gitu ya, kliennya maunya yang ada sertifikasi misalnya. Gitu. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang mengharuskan sertifikasi karena kebanyakan tuh kliennya emang mengharuskan hal tersebut bisa jadi. Atau secara industri memang untuk posisi itu memang harus sertifikasinya ada. Misalnya sekarang HR aja sekarang mau dibikin policy baru harus punya sertifikasi misalnya gitu. Untuk jadi HR aja harus ada sertifikasi gitu. Jadi kayaknya memang ada beberapa posisi yang butuh sertifikasi. Tapi balik lagi menurut aku ke perusahaannya sih Mas. Mungkin ada perusahaan yang ahli aja cukup sebenarnya. Atau posisi-posisi yang ahli aja cukup gitu. Karena kan kita nggak bisa tahu ya policy perusahaan yang Mas Dika saat itu apply itu kayak gimana. Cuman kalau menurut aku sih kalau memang terjadi dan diomonginnya seperti itu, mungkin memang dibutuhkan sertifikasi, tapi ada kebutuhan lain yang bukan kebutuhan perusahaan kalau menurut aku. Karena perusahaan itu kebanyakan lebih pengen, ya udah yang penting bisa presentasi, yang penting bisa bisa menjalankan lah. Karena kan balik lagi sales itu apalagi sales ya. Menurut aku yang paling penting itu yang paling krusial tuh bukan sertifikasi itu sih kalau menurut aku ya. Tapi lebih ke skill-skill lain yang bukan disertifikasikan. Kayak gitu sih, Mas. Oke, kopi Bu. Oke, menjawab ya jadi ya, Kak Dika ya.
Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada satu pertanyaan di kolom Q&A dari Anonymous nih. Mau nanya, Kak, saya sebagai mahasiswa ilmu sosial, apa saja green jobs yang bisa saya jadikan tujuan dan apa saja yang bisa saya persiapkan? Terima kasih. Ilmu sosial. Aku jarang loh ketemu lulusan ilmu sosial sebenarnya. Tergantung sebenarnya kalau ditanya pertanyaan adalah green job yang bisa saya jadikan tujuan. Nah, itu pertanyaannya harusnya aku balikin ke kamu nih. Apa ya, kamu tuh maunya pekerjaan yang kayak gimana? Jangan sampai, tadi ya, kita ngomongin yang tadi kita bahas ya. Jangan sampai kita terpaku sama apa yang jadi fakultasnya kita. Sunk cost bias-nya itu. Merasa bahwa, oh kalau misalnya ilmu psikologi cuma bisa jadi HR, ilmu ekonomi cuma bisa jadi accounting gitu ya, atau cuma bisa jadi orang yang ngitungin, atau jadi ekonomi gitu ya di perusahaan. Jangan sampai terpaku sama mindset itu, karena kalau menurut aku, semua green jobs yang bisa kamu, istilahnya yang kamu sasar, kalau misalnya kamu emang itu tidak membutuhkan sertifikasi dan education tertentu, menurut aku bisa aja. Balik lagi ke effort yang kamu taruh nih, misalnya effort yang kamu taruh adalah dengan berapa banyak sih course yang kamu ikutin sehingga kamu lebih aware sama hal ini gitu. Pengetahuan informal kamu terkait posisi yang kamu sasar tuh kayak gimana gitu. Karena kalau misalnya pertanyaannya adalah green job apa yang bisa dijadiin tujuan, menurut aku banyak, cuman yang kamu mau yang kayak gimana. Kayak gitu sih, balik lagi. Gitu. Jangan sampai terpaku sama, kalau sosial tuh harus ngapain ya gitu loh. Karena jadinya limited, padahal kalian sukanya yang lain, tapi karena terpaku sama sosialnya jadinya cuma ngarahin ke tertentu doang, kayak gitu sih. Jangan sampai terjadi hal seperti itu, kalau menurut aku. Oke, mungkin kalau misalkan ada follow up question bisa ya nanti di typing lagi ya. Oke, kita berarti ini ada Kak Kalendrinia yang udah raise hand. Halo Kak, boleh perkenalkan dulu namanya dan juga soal instansinya. Tes 1, 2, 3. Apakah suaranya kedengeran, Mbak? Terdengar jelas. Oke, perkenalkan, aku Ayu dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebelumnya, aku pernah punya pengalaman 1 tahun sebagai digital marketing di perusahaan distributor solar panel dan pompa air tenaga surya di Sidoarjo. Aku pengen banget nih untuk terjun lagi ke dunia EBT khususnya ya, karena itu sangat challenging banget. Namun, aku menyadari kalau di dunia EBT ini tuh masih banyak yang belum mendiscover atau memberikan kesempatan seperti loker untuk digital marketing atau sebagainya kayak komunikasi atau marketing. Mungkin kebanyakan dari sales kan gitu. Jadi aku yang mau bertanyakan ke Ibu Foni adalah bagaimana seseorang dapat mempersiapkan diri untuk menjadi seorang profesional komunikasi atau marketing yang efektif di industri green jobs. Dan yang kedua, dan ini yang terakhir, bagaimana seseorang dapat membangun jejaring dan koneksi yang kuat dalam industri green jobs itu untuk mendukung karir di divisi komunikasi dan marketing. Itu saja dari Ayu. Terima kasih banyak untuk Bu Foni dan Mbak Syafa atas kesempatannya. Selamat malam. Thank you, Mbak Ayu. Oke, digital marketing ya berarti ya. Oke. Kalau digital marketing tuh masih jarang ya sepertinya ya. Masih banyak kan di sales saya kalau aku lihat ya. Cuman memang kalau menurut aku sih balik lagi nggak bisa di rush ya. Itu kan karena perusahaannya bergerak based on mereka punya movement, based on mereka punya pace gitu. Ketika mereka merasa mereka belum membutuhkan digital marketing, emang a bit hard kita bisa menjual diri kita karena kan mereka pun tidak menyediakan hal tersebut gitu, jadi susah. Cuman saran aku dipersiapkan aja dulu untuk itu, karena menurut aku nggak banyak, ada beberapa juga kok, banyak juga digital company yang sudah company EBT khususnya yang untuk sudah mengedepankan ke marketing sendiri, karena kan balik lagi awareness-nya lagi growing. Gimana sih cara naikin awareness? Gimana sih cara naikin biar orang bisa recognize hal ini? Menurut aku marketing itu lagi growing. Salah satu caranya untuk kamu mempersiapkan sih sebenarnya balik lagi tadi di-mention juga sama Ayu, networking ya. Networking ini, nah ini menurut aku very tricky ya. Makanya networking tadi menurut aku kalau kita ngomongin skill, networking itu adalah skill yang bisa di-webinarin juga ibaratnya gitu. Dijadiin, oke, kita belajar soal networking gimana caranya. Karena networking itu bukan cuman kenalan doang, tapi gimana sih cara mereka mengenal kamu sebagai sesuatu gitu. Kalau misalnya Mbak Ayu datang ke networking, oke, kenalin Mbak Ayu, saya Ayu dari Muhammadiyah misalnya.
Terus udah itu aja. Tapi nggak ada values yang mereka kenal gitu. Jadi cara networkingnya juga harus lebih strong. Misalnya kamu harus ceritain values, bukan ceritain values lah ya, ceritain kamu sekarang lagi aktif di mana, kenapa kamu care about those things gitu ya. Kalau kamu pengen showcasing your experience di marketing, digital marketing juga boleh. Kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh harus di showcase. Harus di dalam suatu networking. Gimana cara kalian dikenal sama orang. Misalnya aku datang networking cuma kenalan sebagai Foni gitu. Tapi nggak ada orang-orang yang kenal, oh Foni itu yang mana ya gitu. Oh Foni itu yang cari konsultan nih gitu. Atau Mbak Ayu misalnya networking, make sure ketika melakukan networking dan ikut acara, mereka kenal Mbak Ayu sebagai apa. Jadi digital marketing ketika ada yang suatu waktu mereka membutuhkan sesuatu gitu ya, mereka akan reach out-nya pertama kali ke Mbak Ayunya misalnya. Itu kan ngomongin masalah personal branding. Cuma balik lagi, kalau pertanyaan lo lah, digital marketing belum siap, itu menurut aku by the time pelan-pelan mereka akan growing dan needs-nya pasti akan growing juga sih untuk marketing ini. Kayak gitu sih Mbak. Untuk mempersiapkannya ya harus networking-nya lebih strong. Baik, bisa diterima. Terima kasih, Bu Foni. Mbak, Oke, terima kasih Mbak Ayu ya. Boleh teman-teman yang lain yang mau bertanya, boleh langsung raise hand ataupun type pertanyaannya di kolom Q&A question yang ada di bawah gitu ya. Boleh mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman di BT Heroes pada malam hari ini? Oke, mungkin dari aku dulu mungkin ya, aku juga agak penasaran nih. Aku sendiri kan background-nya ini udah di energinya sendiri ya kayak. Nah, kalau misalkan tadi kan terbuka untuk banyak jurusan gitu, nggak cuman di eh, engineering-nya saja gitu kan ya. Nah, tapi kalau kayak gitu ada kompetisi nggak sih Kak? Gimana sih caranya biar apa ya? Apa aja kira-kira keuntungan gitu ataupun kelebihan yang sebenarnya bisa aku branding nih gitu dibandingkan dengan orang-orang lain yang bukan dari engineering sendiri gitu ataupun dari energi sendiri gitu. interesting. Kalau engineering, selain engineering apa yang bisa di-branding gitu ya? Hmm. Balik lagi, menurut aku personal branding itu sesuatu yang sangat personal. Balik lagi, sesuai dengan judulnya ya, personal. Very, very personal. Kalau kita ingat Elon Musk, kalau kita mikirin Elon Musk, kita ingatnya adalah dia mau bawa orang ke Mars misalnya. Itu personal branding. Kalau kita ingatnya adalah misalnya Mother Teresa, misalnya, kita ingatnya dia orang baik. Kita ingatnya Oprah Winfrey, kita ingatnya dia Winfrey Show gitu, Oprah Winfrey Show gitu. Itu personal branding. Kenapa personal branding itu bisa konsisten dan kuat? Karena it's very personal. Apa yang kalian percayai sebagai orang, sebagai manusia, gitu ya. Contohnya aku adalah orang yang punya values pragmatis. Dalam artian, pokoknya aku mau ada result. Doesn't matter prosesnya seugly apa, prosesnya sejelek apa, yang penting aku peduli sama resultnya. Gitu. Jadi, cara aku nge-branding HR aku adalah pragmatic HR. Gitu. Jadi itu kan beda dibandingin yang lain. Personal branding itu menurut aku nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek sih. Adanya tuh yang konsisten sama nggak konsisten. Gitu. Kalau kalian pengen, misalnya Elon Musk, apakah personal branding dia bagus? Dalam artian dia pengen innovation, dia pengen bikin AI itu lebih accessible, dia pengen bikin otaknya dia bisa bertahan di komputer. Itu kan kalau untuk orang-orang kadang-kadang kenapa begitu ya? Kayak nerds mungkin ya, kayak aneh juga mungkin ya. Aneh, tapi ya itu personal branding. Nggak jelek, cuman ada orang yang mungkin nggak sesuai aja personal brandingnya sama Elon gitu. Jadi menurut aku, balik lagi, kalau Mbak Safa sendiri, engineering, tapi apa sih yang jadi your unique selling point gitu? Kalau kita ngomongin di company, unique selling point-nya apa? Apa yang ngebedain dirimu sama engineer yang lain? Itu nggak bisa kita discuss berdua nih. Mbak Safa harus benar-benar discuss sama diri sendiri kalau menurut aku. Kayak apa yang ngebedain, apa yang bikin Mbak Syafa tuh sangat-sangat percayanya tuh apa? Sama kayak aku pragmatis. Atau sama kayak aku orangnya juga meritokrasi. Kalau aku ngerasa orang itu nggak cocok di suatu company, ya udah di-cut aja, nggak perlu kasihan-kasihan misalnya. Karena pada akhirnya kasihan dia juga kalau dia bertahan di suatu posisi yang
dia nggak bisa growing gitu. Kadang-kadang ada orang yang nggak setuju, ada orang yang setuju, ya nggak apa-apa, itu namanya personal branding. Jadi menurut aku harus dicari based on self-reflection sih. Biasanya personal branding itu udah ada dari kecil, cuman kita nggak nyadar aja. Coba aja digali, kira-kira apa sih yang bikin kalian stand out. Misalnya ya, tadi kan aku cerita aku pragmatis ya. Pragmatis itu kan prioritizing result, gitu kan. Dari kecil itu, kalau kalau mama aku atau ibu aku tuh nyuruh aku beresin suatu tempat, beresin kamar, itu aku nggak beresin, bener-bener beresin. Cuman yang kotor-kotor itu aku sembunyiin aja. Tapi terlihat bersih gitu. Nah, itu tuh terlihat pragmatisme aku tuh dari kecil juga terlihat seperti itu. Gitu. Jadi atau misalnya aku ngedukung tim sepak bola, aku ngedukung tim sepak bola yang sukanya menang, bukan sukanya main bagus, sukanya main cantik gitu, aku nggak terlalu peduli tuh. Aku peduli yang penting menang aja. Dari misalkan kalau sepak bola itu kan 90 menit. 80 menit main jelek, tapi 10 menit sisanya menang, aku ya nggak apa-apa. Yang penting menang. Nah, itu biasanya value-value itu tuh sebenarnya udah ada dari kita sejak kecil, sejak dini, cuman kita nggak nyadar. Nah, itu mesti dieksplor. Kayak gitu. Dan itu ya harus personal, nggak bisa bahas personal branding gue kira-kira apa ya. Gitu. Itu agak susah sih. Gitu. Jadi lebih ke refleksi dan juga cara penyampaiannya berarti ya. Jadi ke cara penyampaiannya gimana kita memperkenalkan diri gitu ya ke orang lain. Betul. Betul. Cara memperkenalkannya harus lebih menarik juga dan lain-lain. Sekarang much easier karena dengan sosmed, dengan sosmed itu jadi kalian punya kanvas lah buat kalian berkreasi kalau menurut aku. Gitu. Hmm. Untuk teman-teman, saya masih buka kesempatan untuk yang mau bertanya, boleh banget nih. Kita maksimalin nih kesempatan untuk bertanya nih ya sama Awani nih pada malam hari ini. Boleh nih teman-teman yang udah join gitu ya, yang udah join kalau mau bertanya boleh banget nih. Ada aku lihat di partisipan ada Kak Alfian, ada Kak Arnil Ahmad, ada Kak Dinda, Kak Fadila, banyak Dan banget nih. Boleh teman-teman yang mau nanya nih, boleh banget nih. Ini terakhir nih kita buka kesempatan gitu. Oh, udah ada nih Kak Alfian yang udah resign. Boleh diperkenalkan namanya dan juga asal instansinya. Ya, cek kedengaran enggak? Kedengar. Ya, makasih makasih. Apa namanya, ini sangat menarik ya, bagaimana melihat apa mempersiapkan diri dari perspektif HR sendiri gitu. Dan tadi saya setuju ya bahwa memang industri, kebetulan saya juga ini apa namanya mungkin sudah bukan lagi disebut fresh grade ya, sudah apa namanya entry level gitu mungkin di sebuah industri. Kebetulan saya juga pelaku industri gitu. Nah, jadi apa namanya, saya di industri ini, industri ekstraktif ya, tambang, manufaktur, sama pembangkit gitu. Jadi mungkin memang agak jauh ya mungkin dari istilah sustainability mungkin ya gitu. Jadi tapi ya walaupun begitu tetap kita apa namanya menerapkan ya, kayak misalkan pertambangan ya ada green mining ya, industri ada green industry gitu. Tetap kita arah ke situ. Cuman ini saya melihat yang pertama gini ya, apa di kadangkala untuk karir ya, karir di industri seperti ini biasanya kan apa namanya untuk urusan sustainability sustainability kalau nggak HSE ya di ESG gitu, urusan ESG. Sama-sama ada E-nya gitu, tapi kadang-kala dipisah gitu. Nah, kalau sustainability perusahaan nempatinnya di HSE kayak di tempat kami, itu maka requirement-nya itu mereka butuhinnya rata-rata skill terkait K3 gitu. Nah, ini sama seperti saya lihat gitu, trennya di industri lain juga sama gitu. Kalau sustainability ditempatkan di HSE, urusan environment semua di HSE, maka salah satu requirement-nya itu yang tadi ya K3 gitu. Tapi kalau sustainability ditempatkan di ESG, ya biasanya mereka butuh yang paham tentang community development gitu. Nah, ini yang kadang-kala yang bikin bingung ya di saya gitu. Sertifikasi itu mahal ya gitu ya. Untuk ikut pelatihan itu mahal gitu ya. Nah, ini sedangkan kita misalkan nih gitu, kita bingung gitu kan pengen berkarir di mana gitu ya atau misalkan pengen ngembangin karir di mana gitu. Kalau misalkan kita udah ambil nih gitu yang K3 gitu, tau-taunya nanti K3-nya udah full gitu misalkan gitu atau kan nanti ternyata tren ESG itu bukan di HSE lagi gitu. Tersendiri gitu misalkan gitu. Kayak saya kayak bukan buang uang ya, tapi bagusnya kira-kira sertifikasi yang apa namanya, kita ambil sertifikasi yang kira-kira, oh ini bakalan paling banyak tren kepakai gitu. Nah ini mungkin apa namanya, barangkali bagaimana nih dari Kak Fani memandang ini gitu, yang pertama. Kemudian yang kedua saya setuju ya terkait yang tadi penyampaian bahwa memang tren
penerapan praktik sustainability itu makin meningkat ya. Bahkan di kami aja di industri semen gitu ya. Saya di industri semen gitu. Ini kita di awal nggak begitu ngeh gitu ya, bahwa memang bakal kita akan di-pressure kayak gini sama pemerintah gitu. Kayak apa ya namanya, terutama itu kasus kejadian kemarin di Jabodetabek gitu ya, yang Jakarta sampai berdebu banget gitu kan. Semua kita di situ di asosiasi bingung gitu kan, waduh gimana nih gitu, tiba-tiba harus wajib ini gitu. Tapi ya namanya apa ya, untuk kepentingan lingkungan juga gitu kan. Nah, apa namanya, kira-kira gitu. Memang ini, dan apa ya namanya, ini kayaknya di antara kami nih sesama pabrik semen baru kepikiran gitu bagaimana kita menghitung gas rumah kaca gitu, contoh misalkan gitu. Ini baru gitu setelah Hmm. kejadian-kejadian itu. Nah, apa namanya, ini yang pertama itu tadi gitu ya. Yang terakhir nih yang mau saya sekaligus tanya juga gitu ya. Kira-kira kalau dari perspektif AR sendiri, untuk penulisan skill di CV gitu ya, biasanya kan ada orang nulis gitu kan, kompetensi gitu, technical skill, perlu nggak sih green skill itu dituliskan gitu? Atau hanya menuliskan sustainability udah mewakili gitu, atau gimana gitu? Hmm. Biar HR-nya yakin gitu, apalagi kan ini kan ada banyak ya, sustainability kan banyak cabang gitu ya, beda sektor beda juga gitu spesifikasinya. Ini untuk meyakinkan HR-nya gimana gitu? Makasih. Oke. 2 pertanyaan berarti ya tadi Mas, Alfian ya. Yang pertama Mas Ali, tadi Alfian bertanya, bagaimana cara tahu sertifikasinya ambil yang mana? Udah mahal, nanti nggak sesuai gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi related sama penaruhan kompetensi di CV ya. Oke. Untuk yang menjawab yang pertama sebenarnya menurut aku memang ya tadi balik lagi karena ini very dynamic changes-nya, cuma menurut aku ya menurut aku sendiri sih kalau kita ngambil sertifikasi dan kita punya kesempatan ngambil itu, ketika ada kesempatan diambil aja gitu. Nah, tapi memang aku tahu ada yang mahal ya, kalau sertifikasi itu kan mahal biasanya. Jadi mungkin kalau ada kesempatan dari perusahaan, kadang-kadang perusahaan kan punya training program gitu ya, development program di mana benefitnya salah satunya adalah certification gitu. Kalau Mas Alfian ngerasa bahwa kayaknya Mas itu deserve untuk dapat certification, harus coba ditanya dulu nih sama perusahaan. Karena ada beberapa perusahaan yang menyediakan kesempatan itu sebenarnya, Mas. Kesempatan untuk ambil sertifikasi, tapi harus ada syarat-syaratnya biasanya. Dari HR ya, biasanya tuh sistemnya kayak gitu. Kita bisa kasih benefit, bisa kasih bonus itu berbentuk certification, tapi performance-nya harus kayak gimana, kayak gitu. Nah, itu tinggal dicari, tinggal dikumpulin aja gitu. Dan menurut aku, mengumpulkan sertifikasi, especially kalau dapat dari company, itu sebenarnya nggak pernah salah. Tapi kalau misalnya mau ambil yang bayar sendiri, itu gimana sih nentuinnya? Nah, menurut aku balik lagi nih ke yang tadi aku jelasin, yang tadi aku cerita juga, research nih. Coba research deh terkait sustainability di negara yang udah lebih mature. Apa sih yang lagi naik di mereka? Gitu. Ketika kita tahu di negara yang lain itu ketika negara yang udah fokusnya sustainability udah gede banget, mereka lagi ngomongin apa nih? Oh, ternyata untuk itu berarti bentar lagi bakal masuk ke Indonesia. Biasanya tuh seperti itu. Jadi lihat trennya di luar, kebutuhannya kayak gimana, dan nanti dicari di Indonesia yang kayak gitu-gitu. Memang kadang-kadang ya, di Indonesia belum tersedia nih gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting kalian udah coba baca-baca dulu gitu ya, udah tahu arahnya kemana nih yang bakal naik dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku selalu yang pertama tadi, untuk ngejar sertifikasi kalau bisa minta ke perusahaan, especially yang mahal-mahal gitu. Minta ke perusahaan, especially perusahaan yang udah di industri ini, karena mereka biasa lebih open. Tapi memang kadang-kadang perusahaan punya punya syarat-syaratnya lah. Dengan performance harus kayak gimana, harus performance-nya dalam 1 tahun seperti apa, ngikutinnya kayak gimana, gitu pasti ada. Yang kedua, kalau misalnya mau ikut sertifikasi yang berbayar sendiri, ikutin tren yang udah jalan di luar. Gitu. Trennya di luar kayak gimana nih gitu. Misalnya ternyata untuk melakukan ini nanti butuh sertifikasinya seperti ini gitu. Apa aja sih skill-skill yang dibutuhkan? Balik lagi ke skill yang tadi kita omongin ya, which is ada research dan analitis sendiri. Harus rajin baca-baca, harus rajin baca-baca jurnal, baca-baca berita, lihat movement-nya gimana-gimana. Especially tadi Mas Ali juga udah cerita, even perusahaan yang kontradiktif sama sustainable atau renewable EBT kadang-kadang juga udah mulai mikirin sustainability development-nya kan gitu. Jadi meaning it is growing dan pasti nanti bakal masuk ke sini juga nih dari negara-negara yang trennya udah maju ke sana. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Yang kedua tadi terkait kompetensi di CV menurut aku perlu dimasukin spesifik. Jadi jangan terlalu luas juga kompetensi yang dimasukin. Nanti takutnya tidak menjawab apa yang dilihat sama HR. Karena jujur sebagai HR kadang-kadang kan CV yang masuk banyak ya, nggak cuma 1-2, nggak cuma 10 gitu kan. Gimana sih caranya CV-nya bisa stand out? Kalau ngomongin sustainability doang, mungkin orang kayak, ya ini kan emang
ini kan emang lamaran sustainability positions, pasti ada itu gitu. Jadi kalau bisa dimasukin kompetensi yang spesifik, yang sangat spesifik di kalian tuh apa, yang kalian bagusnya tuh apa, harus dimasukin gitu. Sama another tips juga, mungkin banyak orang-orang tuh masukin kompetensi tuh dikasih levelnya. Misalnya kompetensinya, misalnya ya, communication, levelnya 3, dia tulis sendiri 3. Tapi 3 dari mana? Nah itu kalau bisa jangan dimasukin tuh hal-hal kayak gitu. Karena kalau HR ngeliatnya kayak, ini ukurannya dari mana nih? Kecuali sertifikasi yang udah punya standar internasionalnya, standar sendirinya, misalnya Six Sigma gitu, atau misalnya Seven Habit, kayak gitu itu boleh dimasukin tuh. Gitu. Cuman kalau yang very subjektif, jangan masukin level-levelnya. Jadi untuk ngejawab pertanyaan kedua, saran aku masukin aja kompetensi yang spesifik, tapi jangan sampai spesifik banget sampai Mas tulis kayak ini kompetensi ini levelnya aku tuh expert gitu misalnya. Nah itu kadang-kadang mengukurnya subjektif. Kayak gitu sih Mas. Gimana ini, Kak Alfian? Menjawab Ya, sangat menjawab. Tadinya ini ya yang pertama tadi yang mengenai sertifikasi tadi sempat overthinking dikit gitu ya. Karena aduh ini kebetulan perusahaan juga udah sempat ngasih gitu kan. Udah sempat ngasih, kebetulan kalau perusahaan ngasihnya itu ini auditor industri hijau gitu. Kebetulan saya udah ini, tapi tanggung jawabnya besar gitu. Tahun ini wajib ada gitu, wajib wajib goal gitu. Nah, dan selain itu yang disebut tadi yang ini yang tadi saya overthinking gitu. Saya juga kebetulan ada ikut apa namanya? Kayak pelatihan-pelatihan gitu kan. Ikut pelatihan apa ya? Bukan sertifikasi ya, kayak pelatihan teknis gitu ya terkait dengan apa ya? Sustainability juga gitu kan. Tadinya mikir gitu ini apa ya namanya? Udah ikut pelatihan banyak beragam macam, beragam tempat gitu. Takutnya malah nggak kepake gitu kan. Karena memang di Indonesia jangan sampai trennya agak turun gitu. Tapi iya benar juga di luar ini emang sedang tren gitu. Tapi berarti nggak lama lagi Indonesia masuk gitu ya. Wow. Ini sangat menjawab juga overthinking saya sempat kemarin gitu. Nah, terus apa yang namanya? Mungkin bisa follow up sedikit ya yang terkait CV tadi gitu ya. Maksud saya ini bisa apakah kita perlu tool section sendiri gitu? Atau digabung aja biasanya gini tuh apa ya namanya? Saya agak bingung samanya kayak penempatan apa ya susunan skillnya karena sekarang kalau terlalu banyak juga kan ntar kayak jadi paragraf gitu, koma gitu kan. Oh Nah ini ya. ya gimana gitu untuk penyusunannya gitu? Kira-kira apa ya efektifnya gimana gitu? Kalau menurut aku untuk tulis kompetensi itu jangan banyak ditulisnya gitu. Jadi harus tulis yang benar-benar stand out. Kalau misalnya tulisnya yang very general kayak communication atau misalnya kayak communication tuh paling general ya communication. HR juga ngeliatnya kayak ya komunikasi kan emang basic ya gitu. Jadi menurut aku kalau hal-hal kompetensi yang basic-basic itu yang pertama tipsnya aku adalah yang basic-basic menurut aku nggak usah dimasukin gitu. Communication atau apa. Kecuali pekerjaannya itu related very heavily sama communication, misalnya sales atau misalnya marketing gitu ya. Nah, itu perlu dimasukin. Tapi kalau pekerjaannya communication kira-kira bukannya di skill yang utama, dan itu adalah skill yang basic, menurut aku nggak perlu dimasukin, karena penuh-penuhin. Jadi hanya masukin skill atau kompetensi yang Mas Ali ini very, very confident aja. Very, very confident sama kompetensi itu, dan yang bikin Mas Ali kira-kira bakal stand out dari kandidat-kandidat yang lain. Kandidat-kandidat lain tuh pasti bakal nulis kompetensinya banyak banget. Cuman saking banyaknya jadi nggak ada yang stand out gitu Mas. Nggak ada yang spesifik gitu. Nih orang kok banyak banget nulisnya ya, maksudnya jadinya bagusnya di mana gitu. Tapi kalau misalnya cuma nulis beberapa, HR pun jadinya ngelihatnya, oh ini profile ini sangat ini banget nih, sangat sangat misalnya sangat sales banget nih, sangat engineer banget nih gitu, sangat developer banget nih gitu, misalnya sangat sangat kalau di developer atau di tech company itu misalnya sangat scrum master banget nih misalnya. Jadi CV yang bagus tuh bukan CV yang nulisin semua kompetensi yang kita punya, tapi CV yang membedakan kita dari yang lain atau kompetensi yang membedakan kita dari the rest of the candidate gitu. Jadi pilih yang kira-kira Mas Ali paling confident. Yang pertama, yang kedua yang Mas Ali kira-kira bisa yakin bahwa itu bakal stand out daripada kandidat yang lain. Itu sih kalau menurut aku. Jangan banyak-banyak sih. Gitu. Oh, makasih banyak ini overthinking terakhir saya udah terjawab banget nih di sini gitu. Makasih ya. Makasih Semoga nggak makasih. overthinking lagi deh Mas ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih, Mas Alfian ya. Untuk yang lainnya, sebelum saya tutup, apakah masih ada yang mau bertanya dulu?
Oke, baik. Kalau misalkan udah nggak ada yang mau nanya lagi, sebelum saya tutup, kita, lakukan dulu sesi foto bersama ya, untuk, pada malam hari ini, gitu. Boleh teman-teman yang hadir, untuk on cam dulu sebentar, ataupun yang tidak bisa on cam, boleh banget dikasih reaction gitu ya, di bawahnya. Jadi kita tahu nih, teman-teman, sudah menyimak dengan baik. Oke, boleh di on cam dulu teman-teman, untuk melakukan, sesi foto bersama, oke. Oke. Saya hitung ya dalam, hitungan 3, 1, 2, oke sekali lagi, 1, 2, 3. Oke baik, terima kasih banyak kepada, Kak Foni ya yang udah hadir pada malam hari ini, menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu sama kita di talk show pada malam hari ini. Saya persilakan untuk, Kak Foni untuk melanjutkan, kegiatannya gitu ya. Untuk teman-teman yang lain jangan dulu, meninggalkan ruangan dan nanti teman-teman kita akan share dulu presensi, oke. Oke, Terima kasih terima Kak kasih Foni, ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. malam. Oke, nah teman-teman, sebelum, saya tutup, saya mau, share dulu untuk, presensi. Iya, boleh dibantu untuk, presensinya? Oke, presensinya sudah di-share di kolom chat ya teman-teman, boleh diakses aja di, http, /zonaibt.com/presensiztalk itu boleh langsung di, eee, akses aja teman-teman. Boleh mungkin nanti di-copy dulu, nanti, untuk teman-teman yang punya kendala untuk, akses, boleh nanti diaksesnya setelahnya. Oke baik, teman-teman udah pada bisa akses, presensinya? Oke, kalau misalkan, udah boleh dikasih reaction dulu dong teman-teman, udah bisa diakses. Oke baik, kalau begitu teman-teman sudah bisa mengakses presensinya, boleh kirim ulang link-nya? Oke, sudah di-share ya Kak, ini Gizal Salzabilah ya? Sudah di-share, boleh diakses. Oke, untuk teman-teman, eee, saya tutup, talk show pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk, bergabung bersama kami. Saya Safa Zahra selaku fasilitator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar, yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu,
Di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, zonaebt.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. Zonaebt.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi Zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT.